Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siang ini kita akan membahas firman Tuhan yang terambil dari bagian Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 di bawah perikop perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, saudara-saudara. Nah, pada siang yang diberkati ini saya ingin membahas tentang sebuah tema, yakni apakah ketika kita melakukan kebaikan itu dalam kehidupan kita, kita akan diselamatkan? Ataukah kebaikan itu harus dibarengi dengan suatu kebenaran dalam kehidupan kita, baru kita akan diselamatkan? Kita bisa melihat dalam ayat firman Tuhan pada siang yang diberkati ini bahwa seorang Farisi ini, ia datang ke bait Allah, ia mengklaim dirinya, ia mengakui dirinya bahwa dia mengucap syukur di hadapan Allah bahwa dia tidak sama seperti orang lain. Dia bukan perampok, dia bukan pesina, dia bukan orang lalim, dan dia juga bukan seorang pemungut cukai. Sementara di sisi lain, saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa orang Farisi ini, dia mengakui keberadaan dirinya. Dia mengakui bahwa dia orang yang berdosa. Dia patut dan meminta belas kasihan Allah supaya ia tetap dilayakkan di hadapan Allah. Dan jawaban dari perumpamaan ini, saudara, kita bisa melihat bahwa orang yang akan dibenarkan di hadapan Allah adalah pemungut cukai itu, karena dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Ketika saudara dan saya, kita mengakui suatu kebenaran bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka Allah sendiri akan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dan saya, kita seperti orang Farisi ini, kita selalu mengklaim diri kita bahwa kita selalu berbuat baik, hal-hal yang dipenuhi oleh kebaikan semua kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita membenarkan diri semua itu di hadapan Allah. Nah, kita bisa melihat firman Tuhan, orang seperti orang Farisi ini, dia tidak akan pernah dibenarkan di hadapan Allah. Saya percaya saudara-saudara bahwa tidak selamanya semua orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, dia akan dibenarkan di hadapan Allah. Karena belum tentu orang yang melakukan kebaikan dalam kehidupan ini, dia melakukan kebenaran itu dalam kehidupan dia. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, orang yang melakukan kebenaran di dalam kehidupannya dia, saya percaya bahwa hal-hal kebaikan itu sendiri akan tertanam di dalam kehidupan orang itu. Kenapa? Orang yang melakukan kebenaran dalam kehidupannya dia, Roh Kudus sendiri akan berkarya dalam kehidupannya. Ketika Roh Kudus berkarya dalam orang yang selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan dia, segala apapun yang dia lakukan, saya yakin dan percaya bahwa akan berbuah dan berbenih hal-hal kebaikan dalam kehidupan mereka. Jadi saya percaya bahwa hanya orang-orang yang melakukan kebenaran itu dengan sendirinya, kebaikan itu ada dalam kehidupan orang itu. Kebaikan itu akan menyertai orang itu. Dan saya percaya ketika dia mampu melakukan kebenaran dan kebaikan itu dalam kehidupan dia, maka saya percaya bahwa orang itu pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa Yesus pun banyak melakukan hal kebaikan dalam kehidupan dia. Yesus pun juga selalu melakukan hal kasih dalam kehidupannya Yesus. Kita bisa melihat dalam cerita tentang Yesus bagaimana Yesus senantiasa berada di tengah-tengah orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit. Disitulah kita melihat suatu teladan yang Yesus tunjukkan kepada saudara dan saya, bahwa memang benar bahwa hal kebaikan, hal kasih itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus pun mengatakan bahwa akulah pintu, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam pengertian bahwa Yesus menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga. Saya ingatkan lagi saudara, kebenaran kita tetap lakukan, sehingga karya Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika Roh Kudus itu menuntun kehidupan saudara dan saya, buah yang akan kita hasilkan adalah buah-buah kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.